ibadah kita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan pengumuman. Ya, jadi selama seminggu ke depan ini kita tetap akan ada konsel yang diadakan setiap hari dari Senin sampai dengan Sabtu. Hari Senin konsel dengan Pastor Benny, hari Selasa konsel yang akan dipimpin multicultural oleh Pastor Fanny, hari Rabu oleh Pastor Doni, hari Kamis oleh Pastor Jeffrey, hari Jumat itu ada dua dari konsel di KMC dan konsel di Hisdale. Di KMC dengan Pastor Fanny, di Hisdale dengan Pastor Villa. Hari Sabtu ada konsel youth dengan Pastor Villa. Juga selama ini kita akan ada acara doa malam masih tetap berjalan. Semoga doa malam ini membantu kepada kita setiap doa permasalahan kita bisa minta dukungan dalam doa. Diadakan setiap jam 7 sampai dengan jam 9 malam via WhatsApp ya. Jadi yang belum masuk dalam grup WhatsApp mungkin bisa di-invite. Bagi yang bertugas jangan lupa untuk memeriksa jadwal doa masing-masing, karena jadwal doa selama 1 bulan sudah dikirim via WhatsApp oleh Pastor Fanny. Ibadah online lewat YouTube yaitu CKI Penuai ditayangkan setiap hari Sabtu 2 kali selama sebulan. CKI Host ditayang di setiap hari Kamis. CKI Hope ditayang di tiap hari Minggu malam. Mari kita lihat juga ibadah online kita di YouTube ini. Mari kita tekun beribadah bersama dan juga Tuhan memberkati setiap jadwal-jadwal dalam program-program gereja kita selama seminggu ke depan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu Tuhan, atas setiap Tuhan apa yang Kau berikan untuk kami kerjakan di dalam hidup kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Biarlah sebentar ibadah kami juga Tuhan, kami boleh memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan menikmati Tuhan suasana surga-Mu Tuhan, suasana surga yang memberi kepada kami kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan Tuhan melayani Engkau tidak letih Tuhan, tapi kami tetap kuat dan semangat di dalam setiap problem-problem masalah yang kami hadapi ya Bapa. Bersama Engkau kami akan dapat melakukan perkara yang besar Tuhan. Sebab itu Tuhan berjalan bersama kami Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak akan bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini Tuhan, penari, pemusik, penyanyi Tuhan, dan jemaat-Mu semua, dan juga hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Kau urapi lagi lebih hari lebih heran lagi ya Bapa, sehingga ketika kami pulang juga kami mendapat berkat spesial daripada-Mu Tuhan lewat ibadah ini ya Bapa. Semua hormat kemuliaan hanya yang kami panjatkan di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan Halo semuanya, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dan penyembahan Mazmur 63, lebih dari hidup. Ya betul, Tuhan itu lebih dari hidup. Tuhan yang setia, yang Tuhan yang berjalan sama kita. Amin semuanya. Mari sama-sama kita katakan.
ulangi lagi dari awal. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku
Tuhan, kita mau ayunkan langkah kaki kita mau bersuka, bersorak di hadapan Tuhan. Sukacita karena Allah itu kekuatanku, sukacita karena Tuhan itu perlindunganku. Mari kita serukan lagu ini. Sukacita, karena Tuhan
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat lagu ini karena benar Allah itu adalah Allah El Shaddai, pemulih, penyembuh, dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Mari kita nyanyikan lagu ini, kita naikkan lagu ini dengan sepenuh hati kita bahwa benar Allah itu adalah Allah El Shaddai. Yesus, Kau sungguh
kuasa Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau bawa Tuhan doa syafaat kami Tuhan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan bukan karena kepada kami Tuhan, tapi hanya karena kemurahan-Mu saja Tuhan atas hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami masih melakukan hal tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Kau ubah bentuk kami Tuhan, hati kami ini Tuhan, terus Engkau murnikan, terus Engkau proses Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu yang hidup Tuhan, menyerupai Kristus itu sendiri Tuhan. Dan Tuhan saat ini Tuhan kami bawa syafaat kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan, JKI Girek, JKI Host Tuhan, Narwastu Tuhan, Penuai, Wolonggong Tuhan, dan juga HOG Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahkan yang di Hobart juga Tuhan. Biarlah Tuhan gereja ini Tuhan boleh menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Gereja yang mempunyai Tuhan motivasi yang benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mengerjakan visi misi-Mu Tuhan dengan setia dan sungguh-sungguh Tuhan. Dan juga Tuhan buat para jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menjadikan jemaat ini Tuhan semakin dewasa Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan jemaat ini juga Tuhan boleh menjadi jemaat-jemaat yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh mengambil bagian Tuhan dalam pekerjaan-Mu juga Tuhan. Dipandang rajin Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Setia Tuhan melayani Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami kesusahan Tuhan. Engkau kirimkan Tuhan penolong yang tepat di saat yang tepat Tuhan. Dengan bantuan yang tepat Tuhan yang datang daripada-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga Tuhan yang susah hati Tuhan Kau memberikan penghiburan Tuhan yang sejati yang datang daripada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang terus memberikan hati yang berapi-api Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Setia Tuhan, berintegritas Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Kami juga Tuhan mau menjadi pelayan yang berani berkorban Tuhan untuk Engkau Tuhan. Dan Tuhan biarlah Tuhan segala kemuliaan Tuhan, talenta yang kami punya Tuhan, kami kembalikan Tuhan segala kemuliaan Tuhan untuk Engkau Tuhan. Kami tidak sombong Tuhan, kami Tuhan mau berendah hati Tuhan. Kami mau menjadi pelayan Tuhan yang semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Australia, Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang melawat Tuhan negara ini Tuhan. Pemerintahan dengan jajarannya yang ada Tuhan, pemimpin Tuhan, biarlah Tuhan diberikan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Setiap keputusan yang diambil Tuhan, biarlah selaras dengan kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Kami serahkan Tuhan Australia, Indonesia ini Tuhan, dengan pembangunan yang ada Tuhan, biarlah Tuhan semakin maju Tuhan di dalam pembangunan yang ada, semakin diperlengkapi Tuhan, akomodasi yang diperlukan Tuhan, semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan, pembangunan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau bawa Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan mulut bibirnya Tuhan Kau yang merapi Tuhan, menyampaikan yang benar Tuhan yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Kau berikan kami hikmat Tuhan, buka hati kami atau budi pekerti kami Tuhan, agar kami menangkap Tuhan apa isi hati-Mu Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dari awal pertengahan hingga akhir, Engkau yang pimpin kami agar kami bisa menyerap setiap firman yang ada, agar kami hidupi mereka dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan tidak hentinya kami ucap syukur. Amin. Silakan hambanya Koyuki. Tes, ya. Shalom saudara. Apa kabar? Wah, hari ini saya senang sekali ya. Saya dikasih kesempatan sama Pastor Iwan untuk menyampaikan khotbah. Ini udah lama banget ya. Oke, saya berharap dan saya saudara itu dalam keadaan yang baik-baik dalam lindungan Tuhan. Mari kita saudara untuk berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di sini bukan merupakan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami ada di sini adalah karena rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami ada di sini Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kamu urapi setiap kami, Kamu urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah bukan hamba-Mu lagi berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu dapat
berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sampaikanlah pesan-Mu Tuhan pada jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Oke, jadi sore hari ini saya akan bawakan khotbah dengan judul Rancangan Tuhan Pasti yang Terbaik. Oh, udah muncul ya? Terima kasih Cilisi. Kalau saya lupa klik, ya Cilisi clicking. Oke, nah saudara, dalam Alkitab itu ditulis kata jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Itu kalau saudara cek gitu ya, kalau saudara search itu minimal tuh ada 365 kali, itu masih lebih lah. Nah itu maksudnya apa saudara? Tuhan tuh mau berkata sama saudara setiap hari. Jadi jangan takut, jangan gentar, jangan gelisah. Nah jadi gini ya, ada satu ayat di sini. Ini ayat yang udah biasa ya, kayaknya sudah biasa banget loh. Kalau kita baca, kalau Ciko nggak jalan ya Cik. Oh diklikin Cik. Roma 8 ayat 28, ini kita baca yuk. Roma 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini Tuhan berkata, jadi Rasul Paulus di sini tulis, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi seharusnya ini kita nggak takut lagi, gitu loh. Karena Tuhan tuh selalu merancangkan dan turut bekerja untuk kita, untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi walaupun kehidupan saudara berada di titik yang lagi di situasi nggak enak, atau saudara dalam situasi yang lagi terjepit, percaya, saudara nggak usah takut, nggak usah gentar, nggak usah gelisah. Karena saya yakin percaya rancangan Tuhan tuh pasti yang terbaik buat saudara. Nah, di sini saya mau buktikan nih. Jadi saya mau buktikan bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik untuk saudara. Saya mau cerita intisari Alkitab dari Kejadian sampai Injil lah, sampai Wahyu sih, sampai pertengahan tuh, sampai dari Kejadian sampai Injil Yohanes lah. Jadi saya mau buktikan bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa gitu loh. Oke, kita buka yuk di Kejadian 3 ayat 14 sampai 15. Oh iya, yang kecil sih. Ya, saya bacain ya. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, saudara, jadi di ayat 15 nih dikatakan, jadi ada keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya. Nah, siapa yang dimaksud dengan perempuan ini? Ayo, ini kayak sekolah minggu nih. Ini ngulang cerita sekolah minggu. Jadi siapa? Hawa ya? Oh ya. Nah, jadi di Alkitab dituliskan di situ keturunan Hawa akan meremukkan kepalanya itu, kepala singa. Sejak saat itu si iblis nih berpikir nih, wah, dia selalu berpikir siapa nih keturunan Hawa nih? Berarti keturunan Hawa yang akan meremukkan kepalanya. Jadi sejak saat itu tuh iblis selalu mencari tahu, dan dia nggak buang-buang waktu. Sejak saat itu dia langsung kerja lembur tuh, siang malam dia kerja, dia pikirin, dia mau cari tahu. Karena kenapa saudara? Karena dia nggak mau dimusnahin. Nah, akhirnya waktu itu Hawa punya anak kan, 2. Itu di slide itu sih. Kelamaan ya. Maklum saya nggak pernah bikin PowerPoint. Tadinya saya mau pakai PowerPoint dalam imajinasi, jadi saya gini, saudara imajinasi aja sendiri. Nah itu Hawa punya 2 anak, ada Kain sama Habil. Jadi nggak apa-apa ya. Kita kan disuruh tahun ini kan disuruh berjalan 2 mil. Jadi kalau saya bikin PowerPoint kayak gini jelek ya, saudara berjalan 2 mil lah. Jadi imajinasi saudara langsung aja bikin yang bagus-bagus gitu. Hawa punya 2 anak, Kain dan Habil. Nah pada saat itu
persembahan Habil diterima. Nah, iblis berpikir terus nih, wah ini jangan-jangan yang bakal menemukan kepala dia, jangan-jangan ini nih antara dua nih, Kain atau Habil. Nah, maka dari itu iblis memantau terus nih, wah ini yang diterima persembahannya nih siapa nih? Si Habil kan? Nah, akhirnya iblis berpikir, wah ini orangnya nih akan menemukan kepala saya nih. Jadi iblis dari saat itu iblis pengaruhi si Kain untuk membunuh Habil. Akhirnya Habil dibunuh sama Kain. Nah, setelah Kain membunuh Habil, wah iblis senang banget nih, wah ternyata udah orang yang dia pikir bakal menemukan kepala dia, menemukan kepalanya dia itu udah dibunuh, udah nggak ada. Tapi ternyata iblis salah, saudara. Nah, tapi ternyata iblis salah. Ternyata bukan itu orangnya, gitu loh. Nah, dan iblis berpikir, wah setelah itu pasti si Kain nih. Nah, iblis berpikir juga, wah kalau gitu nih Tuhan pasti akan membunuh Kain nih, gitu kan. Jadi ya ternyata iblis juga masih salah, karena habis itu Tuhan memproteksi Kain. Karena Kain habis itu kan dikasih tanda sama Tuhan kan di dahinya. Jadi nggak bakal ada orang yang bisa membunuh si Kain itu. Nah, iblis masih nggak tahu terus nih saudara. Jadi kan ini kan iblis kan masih berpikir terus. Akhirnya dia berpikir. Setelah itu dia, karena dia nggak tahu lagi siapa yang akan itu, akhirnya dia tuh bawa semua kejahatan yang dari semua hal yang buruk dibawa dari neraka. Jadi segala perkabulan, kemaksiatan, pokoknya yang buruk-buruk dibawa semua ke dunia. Dengan tujuan apa saudara? Karena dia ingin merusak dunia dan segala isinya. Dengan harapan kalau dunia udah rusak, Tuhan pasti akan musnahkan dunia itu. Nah kalau Tuhan musnahkan, berarti kan udah nggak ada lagi kan yang turunan dari Hawa itu yang akan merungkang kepalanya. Ini rancangan iblis nih. Gitu, iblis merancang kayak gitu. Tapi lihat nih, kita lihat di. Nah akhirnya iblis setelah itu kan dunia jadi rusak tuh. Nah akhirnya slide selanjutnya itu sih. Kalau diklik. Nah kita lihat nih di Kejadian 6 ayat 15, Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8. Nah akhirnya Tuhan benar tuh, Tuhan merasa dia tuh, aduh nyesel udah nyiptain bumi. Akhirnya dia tuh pengen musnahin bumi nih di Kejadian 6 ayat 5 dan sampai 8. Kita baca ya di Kejadian 6 ayat 5 sampai dengan 8. Nah ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, ayat selanjutnya, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, di ayat selanjutnya ditulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, saudara, jadi iblis ini membawa semua yang buruk dari neraka. Nah, tujuannya tadi seperti saya bilang, tujuannya adalah untuk menghancurkan manusia. Nah, karena kalau iblis nggak hancur manusia, ya keturunannya itu kan pasti kan akan memusnahkan, akan menemukan kepalanya. Nah, waktu Allah berkata dia mau membinasakan semua ciptaannya, iblis tuh berkata, oh yes, nih gue berhasil nih. Karena gue udah berhasil nih, berarti dia udah bawa yang jahat di neraka. Nah Tuhan mau musnahkan semua yang ada di bumi. Iblis udah senang nih, tapi sekali lagi ya saudara, lihat di ayat yang ke-8 ya. Tetapi lu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah ternyata saudara bisa lihat nih, ternyata ada yang selamat. Jadi Tuhan menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Nah di sini kita lihat rencana iblis dipatahin lagi sama Tuhan, gitu loh. Tuhan selalu intervensi. Jadi saya mau kasih tahu saudara seharusnya nggak usah takut gitu loh, karena apapun yang iblis buat, kalau kita di pihak Tuhan, pasti rencana Tuhan tuh pasti, rancangan Tuhan tuh pasti akan lebih baik lagi buat kita. Amin. Nah, waktu air sudah surut, nah kan Nuh kan keluar nih dari bahtera ya bersama istrinya,
bersama anak-anaknya dan bersama istri, bersama istri 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Oh kan ya cerita ini ya. Nah, dari keturunan Sem inilah lahir seseorang yang bernama Abram. Nah, dan Allah menyebut orang ini dengan nama, diganti namanya Tuhan dengan nama Abraham. Nah, kemudian Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Slide selanjutnya, slide selanjutnya. Kelamaan lagi. Nah ini saya cuma mau kasih lihat ini Abraham gitu loh. Jadi saudara jangan tanya itu bener tuh Abraham, jangan nanya saya gitu, ya bener lah itu Abraham lah, anggapnya gitu aja. Oke, nah Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham. Waktu itu Allah mengikat perjanjian dengan Abraham. Nah iblis dengar gitu loh. Janjiannya apa? Nah ini perjanjian ini keturunannya akan sangat banyak dan dari keturunannya akan berasal raja-raja. Nah itu sebabnya apa yang iblis kerjakan saudara? Nah dia nggak tinggal diam saudara, dia langsung bekerja nih. Dia bikin tuh Sarah mandul, bener kan? Sarah nggak bisa punya anak kan waktu itu. Nah tetapi Allah langsung intervensi lagi nih saudara. Allah buka kandungan Sarah sehingga mereka bisa punya keturunan. Ya bener ya saudara, amin. Nah ini nih, itu ada gambarnya si Ishak lahir. Dan saudara juga jangan tanya lagi sama saya. Itu bener tuh Sarah sama Abraham. Ya anggapnya bener lah, itu kan dia udah tua. Nah Ishak lahir. Nah itu sebabnya ya saudara, saya mau kasih tahu lagi sama saudara nih. Jika saudara ikut iblis, saudara akan selalu menerima kekalahan. Nah tapi kalau saudara ikut Tuhan ya, saudara akan menjadi orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin saudara. Nah setelah itu kemudian Allah tuh menggenapi janjinya sama Abraham dan Sarah. Allah buka kandungan Sarah punya anak. Allah punya anak yang namanya Ishak, dan Alkitab mengatakan dari benih Abraham, Ishak inilah akan lahir sebuah bangsa yang besar. Nah, siapakah dia bangsa itu? Bangsa Israel yang kita tahu ya. Jadi kan janji Allah tuh, Tuhan itu setia sama janjinya. Jadi Tuhan tuh benar-benar buat dari Abraham ini lahir sebuah bangsa yang besar, bangsa Israel. Nah, sekarang kita lanjut terus nih. Bangsa yang besar Israel sini udah ada nih ya. Kemudian dari keturunannya Abraham itu kan akan berasal raja-raja. Nah itu jadi iblis tuh hanya berpatokan sama janji Tuhan yang itu tuh. Jadi iblis hanya konsentrasi, dia pikir gitu lah, keturunan dari Hawa itu tuh yang akan menginjak kepalanya itu tuh dari kalangan raja-raja. Makanya iblis berkonsentrasi nih hanya di lingkungan berkonsentrasi di raja-raja lah, di raja-raja. Nah sekarang kita tahu nih siapa nih raja yang pertama dari bangsa Israel? Nah Saul. Nah iblis masih konsentrasi di raja nih, ya kan? Nah Saul, itu selanjutnya kalau ini saya bingung ya kenapa nggak jalan ya? Oh itu bukan sorry, kelewatan. Yang jangan-jangan hilang slide-nya. Nggak ada ya? Oh oke. Nggak apa-apa. Ini kita pakai imajinasi aja ya. Boleh sih. Oke, sekarang kita mulai berimajinasi. Di sini ada Saul. Raja Israel yang pertama siapa? Saul ya. Nah, iblis konsentrasi ke Saul. Nah, maka dari itu iblis mempengaruhi Saul untuk nggak taat sama Tuhan. Benar ya? Akhirnya Saul nggak taat sama Tuhan dan akhirnya dia disingkirkan. Jadi nggak apa-apa Rafael, that's okay. Mungkin emang saya nggak bikin fotonya. thank you. Oke. Jadi abis itu bener ya, karena thank you. Karena iblis memang mau jatuhin, tujuannya kan dia mau memusnahkan segala kemungkinan orang yang mau menginjak kepala dia. Jadi Saul dipikir nggak taat sama Tuhan, akhirnya Tuhan copot Saul jadi raja dan digantikan sama siapa? Nah benar, digantikan sama Daud. Nah setelah Daud waktu itu kan Saul mau menjadi raja kan. Nah, Saul kan masih jadi raja. Nah waktu Tuhan tetapkan Saul untuk menggantikan Daud, waktu itu Daud tuh belum jadi raja karena Saul masih jadi raja. Nah akhirnya iblis pengaruhi Saul untuk mau apa dia? Mau bunuh Saul kan, bener kan? Karena iblis berpikir, jangan-jangan ini nih
raja yang ini nih yang bakal meremukkan kepalanya. Nah akhirnya Saul mau membunuh Daud dan akhirnya karena kasih karunia Tuhan, Saul mati dan Daud masih nggak terbunuh. Jadi Daud masih ada nih. Nah setelah itu Daud menjadi raja Israel selama bertahun-tahun. Nah pada akhirnya Daud juga mati dan digantikan oleh anaknya. Nah Iblis masih berpikir nih, siapa nih ya dari keturunan perempuan ini yang bakal meremukkan dia terus berpikir terus gitu loh. Nah setelah Daud meninggal, nah dia digantikan oleh siapa? Anaknya ya, Salomo ya. Jadi saya cepet aja deh, biar nggak kepanjangan. Nah Salomo, nah Iblis ingin menghancurkan Salomo dengan menggunakan apa saudara? Dengan menggunakan wanita. Dia punya 300 istri dan 700 gundik, jadi totalnya ada 1000, bayangin saudara. Nah selalu Iblis tuh berusaha, jadi Iblis tuh selalu berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Jadi setiap, karena tadi saya bilang, Iblis kan pasti berkonsentrasi sama raja-raja kan, jadi yang diutak-atik tuh rajanya terus diutak-atik Iblis terus supaya rajanya, supaya tuh rencana Tuhan tuh nggak bisa terjadi gitu loh, untuk menghancurkan dia. Nah jadi yang membuat Salomo jatuh itu ialah itu perempuan istri-istrinya dan budik-budiknya, karena kan sebagian besar istri-istrinya itu berasal dari orang-orang asing yang punya ala-ala lain gitu. Jadi pada akhirnya di Alkitab tuh ditulis Salomo itu tuh nggak setia seperti bapaknya Daud gitu loh. Nah ini Iblis pikir aman Salomo nggak setia. Nah itulah sebabnya waktu Salomo mati kerajaan Israel itu terpecah menjadi 2. Ya benar ya saudara ya. Itu yang pertama kerajaan Israel yang dipimpin oleh Yerobeam. Kemudian kerajaan yang satu lagi yang bernama Yehuda yang dipimpin oleh anaknya Salomo yang bernama Rehabeam. Nah, di sini Iblis menaruh kebencian di antara kedua orang ini sehingga Alkitab mengatakan selalu ada perang di antara Yerobeam dan Rehabeam. Jadi Iblis sengaja nih, terus Iblis mainnya di raja-raja. Jadi semua, jadi kalau saudara baca nih di Alkitab ya, jadi itu kan sampai berapa raja diganti semua dan nggak pernah berhenti itu perang saudara tuh, benar ya? Karena Iblis tujuannya mau menghancurkan bangsa Israel ini gitu loh. Akhirnya nih bangsa ini dibelah jadi 2 dan terus kalau kita baca terus sampai ke bawah sampai terus perang terus di antara 2 bangsa ini. Nah, saudara, tapi Allah kita nih Allah yang jenius nih saudara, sekali lagi saya mau bilang. Karena apa? Karena rencana Tuhan tuh pasti tetap akan terjadi gitu loh. Nah dan Iblis hanya fokus di kerajaan. Tapi ini ya di suatu saat setelah, pokoknya ini saya cepetin, kalau salah tuh saya forward. Akhirnya sampai di suatu desa kecil nih di Bethlehem nih. Nah ini nih slide nyambung lagi. Nah ini jalan. Kok keliwat? Iya bener ya. Oke, sampai di suatu desa yang kecil di Bethlehem ada seorang bayi kecil lahir. Nah, siapakah dia? Waktu itu siapa? Tahu ya semua ya. Bayi Yesus lahir. Nah, waktu Yesus lahir, Iblis ini nggak tahu gitu loh. Kenapa Iblis nggak tahu? Karena Iblis nggak maha tahu gitu loh. Dia waktu itu nggak tahu bahwa Tuhan Yesus itu lahir adalah anak Allah, nggak tahu, Iblis nggak tahu. Nah, karena Iblis tuh hanya fokus di kerajaan dan saat itu Iblis hanya bermain-main di kerajaannya Herodes. Iblis hanya tahu keturunan yang akan meremukkan kepalanya itu lahirnya dari istana, saudara. Nah, tapi Iblis nggak tahu nih keturunan yang akan meremukkan kepalanya lahirnya bukan di istana, tapi lahirnya di kandang, itu Tuhan Yesus lahir. Nah, Iblis baru tahu nih bayi Yesus tuh lahir ketika ada orang Majus dari timur tuh datang sama Herodes, yang benar ya cerita itu ya. Ini ada orang Majus, kelihatan nggak? Ada ontanya tuh, terlalu gelap ya sudah. Ya adalah pakai imajinasi sendiri ya, jalan 2 mil. Nah, Iblis baru tahu ada bayi Yesus lahir terus orang Majus dari timur datang sama Herodes dan dia bertanya tuh, di mana sih raja orang Yahudi gitu loh. Dia nanya nih, orang Majus ini nanya sama Raja Herodes, di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirin. Nah, waktu itu Raja Herodes kaget ya, wah ternyata ada raja orang Yahudi nih. Akhirnya dia manggil
manggil ahli Tauratnya, dan manggil semua ahli-ahlinya tuh disuruh selidikin karena dia udah merasa terancam gitu kan. Wah, ada raja orang Yahudi nih. Nah, jadi iblis itu mempengaruhi Herodes waktu itu karena dia mau cari tahu nih siapa nih dari keturunan perempuan itu yang bakal menemukan kepala dia. Akhirnya si orang Raja Herodes bilang ke orang Majus itu, tapi kamu itu lahirnya dikasih tahu juga sama ahli-ahli Taurat bahwa lahirnya itu kan di Bethlehem, tahu kan? Nah, akhirnya si Herodes bilang ke orang Majus kan, udah kamu selidikin gitu, kamu pergi ke sana, nanti kalau udah ketemu nanti kamu balik lagi ke saya kasih tahu gitu kan. Nah, ini kan rencananya Herodes nih yang iblis bikin gitu kan. Tapi ternyata di sini kita lihat nih saudara, di sini Tuhan intervensi lagi. Tuhan tuh, makanya Tuhan kita ini punya apa ya, rancangannya tuh buat kita tuh pasti yang terbaik. Tuhan intervensi kan, Tuhan berbicara sama orang Majus itu kan lewat mimpinya, bilang jangan balik lagi ke Herodes. Akhirnya orang Majus itu nurutin tuh, dia nggak balik lagi ke Herodes. Dan waktu itu malaikat Tuhan juga bicara tuh sama Yusuf, ingat ya cerita ini ya. Jadi Yusuf disuruh pergi ke mana? Sudah ke Mesir ya. Disuruh bawa Maria sama Yusuf pindah ke Mesir. Nah, akhirnya ditungguin nih, Herodes nunggu nih, sebulan ditungguin, seminggu, sebulan, nggak ada kabar ya. Wah, dia gelisah nih. Demikian juga iblis sudah makin gelisah gitu loh, karena waduh kok nggak ada kabar nih. Akhirnya si iblis membabi buta saudara. Dia mempengaruhi Herodes untuk apa? Untuk membunuh semua anak bayi yang di Bethlehem ya. Jadi waktu itu benar ya, jadi semua bayi itu di Bethlehem dibunuh semua yang di bawah 2 tahun ya. Nah, akhirnya setelah itu iblis pikir wah udah selesai. Dia pikir wah yes nih, udah menang nih. Semua istilahnya keturunan ya istilahnya orang-orang yang dicurigai dia bakal menemukan kepalanya nih, dipikir wah udah mati semua, udah aman nih. Nah, sejak saat itu saudara, selama 30 tahun setelah kejadian itu tuh situasi tenang gitu. Gak ada lagi orang yang ngomongin bayi itu, dan iblis juga udah tenang-tenang, dia pikir wah udah gak ada nih yang bakal menemukan kepala dia. Tapi ternyata 30 tahun kemudian saudara, muncul pemuda yang suka berteriak-teriak di padang gurun nih, yang makalahnya belalang. Siapa saudara? Yohanes Pembaptis, yaitu dia lagi makan belalang, ya nggak tahu itu bener apa enggak. Nah, iblis langsung lihat nih, wah iblis langsung lihat lagi, langsung konsentrasi lagi, wah jangan-jangan ini nih orangnya nih. Setelah 30 tahun tenang, tentram, damai, wah orang berseru bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Nah, iblis pikir, wah siapa lagi nih orang gitu kan? Dia pikir wah ini nih orangnya nih. Nah, saudara, tapi waktu iblis lagi lihat-liatin orang ini ya, tiba-tiba muncul nih seorang pemuda yang ganteng saudara. Jadi rambutnya panjang, kemas-kemasan, ketiup angin. Nah, kita imajinasi kayak gitu ya. Siapa saudara? Tuh kayak Nur tuh, rambutnya Ibu Nur. Siapa kira-kira tahu nggak? Renegades. Renegades, tahu Renegades? Bukan. Ada yang tahu nggak film Renegades? Wah, berarti Anda masih muda. Kalau tahu film Renegades berarti Anda sudah tua. Ya, kira-kira seperti itu. Ya itu tiba-tiba muncul seorang yang rambutnya padanya keker, rambutnya panjang, kemas-kemasan, terus jalan ke arah Sungai Yordan, ketiup angin gitu kan. Wah, siapa saudara ini? Terus, nah, Yohanes bilang gini nih. Kemudian siapa orangnya? Yesus ya, tahu kan Yesus. Nah, kemudian Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis berkata, sesungguhnya aku nih nggak layak kamu baptis, aku nih nggak layak baptis kamu, sorry. Harusnya tuh Tuhan Yesus yang baptis dia. Nah, tapi Tuhan Yesus kan berkata nggak apa-apa, kamu baptis saya karena untuk mengenapi firman Tuhan. Nah, kemudian Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, akhirnya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Yesus keluar dari air, Alkitab mengatakan Roh Kudus, Roh Allah turun atas Yesus seperti burung merpati. Nah, itu ada gambarnya saudara. Kelihatan nggak burung merpatinya? Ya, kelihatan aja dah ya. Maksa. Ada tuh kecil di situ ada. Nah,
Nah ini nih, jadi waktu Tuhan Yesus keluar dari air, kan ada roh Allah turun atas Yesus seperti burung merpati, kemudian suara dari surga berkata, inilah anak yang kukasihi, padanya aku berkenan. Nah, waktu iblis mendengar suara Allah itu, dia kaget, saudara. Iblis kaget luar biasa. Wah, ternyata ini dia nih orangnya nih, gitu kan? Ternyata kenapa? Nah ini nih, iblis baru tahu ini selama ini nih orang ini yang dicari nih, gitu. Ya ini udah jelas-jelas kan dinyatakan kan inilah anakku yang kukasihi. Wah, berarti ini nih orangnya nih. Nah, saudara, dari sejak saat itu iblis sudah nggak mau buang-buang waktu lagi, saudara. Dari sejak saat itu dia bekerja terus lembur lagi tuh siang malam. Dia nggak mau buang-buang waktu, dia langsung nyerang Yesus ya. Waktu itu Yesus berpuasa 40 hari, habis itu kan langsung dicobai kan. Nah, singkat cerita, dia pakai orang Farisi, dia pakai ahli-ahli Taurat untuk membunuh Yesus dan nggak pernah berhasil. Karena memang belum waktunya, saudara. Nah, kenapa? Karena belum waktunya. Tetapi pada akhirnya iblis mempergunakan salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas, yang lebih cinta uang daripada cinta Yesus ya, saudara, benar ya. Jadi kemudian iblis bersama-sama dengan Yudas datang ke taman Getsemani mau menangkap Yesus. Tuhan Yesus tangkap Yudas. Jadi waktu itu kan ceritanya, jadi Yudas kasih tanda ya, ini kalau orang yang saya cium berarti tangkap yang itu tuh, berarti itu orangnya. Nah, iblis pakai Yudas gitu loh, untuk menjalankan rencananya itu untuk membunuh Yesus gitu kan. Nah, tapi iblis mulai bingung nih. Tapi waktu Yesus mau ditangkap nih, iblis mulai merasa gak enak. Dia ngelihat keadaannya ada sesuatu, ada yang salah nih kayaknya nih. Kenapa kok nggak ada ini sih ya? Kenapa nggak ada satu malaikat pun yang nolongin Yesus gitu? Kenapa Yesus nggak ngelawan gitu kan? Iblis mulai curiga sih sebenarnya. Cuman iblis nggak mau bagi panjang. Pokoknya iblis mau Tuhan Yesus tuh pokoknya maunya Tuhan Yesus tuh mati gitu. Pokoknya dia maunya aman dulu gitu loh. Nah, keadaan nggak mulai masuk akal. Keadaannya tuh mulai nggak masuk akal nih buat iblis nih. Habis itu Yesus tangkap. Nah, kemudian iblis tuh membawa Yesus ke mahkamah agama dan di bawah Pilatus. Di sana Yesus tuh ditinju mukanya, di Yesus dijolok-olok, ditelanjangi, diludahi. Nah, waktu iblis lihat kejadiannya demikian tuh iblis senang, saudara. Nah, tetapi iblis tetap penasaran nih, kenapa nggak ada satu orang pun nih, saya bilang nih, yang menolong. Kenapa nggak ada satu pun malaikat di surga yang disuruh Bapa untuk menolong dia? Nah, kemudian iblis membuat Yesus diserahkan kepada tentara-tentara Romawi. Yesus cambuk, Yesus disiksa. Nah, waktu itu pada saat Tuhan Yesus dicambuk itu, saudara, itu cambuknya itu tuh bukan pakai cambuk biasa ya. Jadi disinilah nih sungguh luar biasa anugerah Tuhan pada saat cambuk Tuhan itu, cambuk itu menancap di kulitnya Tuhan Yesus dengan duri. Waktu durinya dicabut, di saat itulah tuh Tuhan Yesus tuh bayar kita, saudara, segala penyakit kita, segala sakit penyakit kita, segala penderitaan kita, masalah kita, Tuhan Yesus sudah angkat semua di situ. Nah, saudara, ketika iblis melihat Yesus disiksa dan nggak mati-mati nih, iblis membuat orang-orang nih berteriak, salibkan dia. Bayangin, saudara, orang-orang yang minggu lalu itu nyambut Yesus tuh berteriak-teriak, Hosana. Tapi itu karena iblis tuh kan mengaruhi orang itu kan, supaya itu iblis kan mau rencananya kan Tuhan Yesus tuh mati gitu kan. Nah, bayangin, saudara, akhirnya benar kejadian Tuhan Yesus disalib. Nah ini, itu kita baca yuk ayatnya di Kolose 2 ayat 13 sampai dengan 14. Saya akan bacakan ya. Nah, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memalukannya pada kayu salib. Jadi waktu itu benar kejadian Yesus disalib, dan inilah, saudara, Tuhan Yesus tuh saat itu menghapuskan hutang-hutang kita, saudara. Nah, iblis pikir dia sudah menang nih, saudara. Dia pikir, wah, rencananya udah berhasil, yes, gue udah berhasil, gue udah bikin Tuhan Yesus itu disalib dan meninggal. Tapi dia salah ternyata, saudara. Dia salah perhitungan. Saudara tahu, waktu Tuhan Yesus, salibnya itu ditancapin di Bukit Golgota, yang waktu Bukit Golgota itu kan simbol dari tengkorak ya. Nah itu, jadi simbol
pada saat salibnya ditancapin di Bukit Tengkorak, nah saat itulah terus sebenarnya kepala iblis itu diremukkan gitu loh. Nah inilah firman Tuhan digenapi gitu loh. Jadi dari keturunan perempuan inilah yang akan meremukkan kepala iblis. Nah ini benar kejadian. Jadi waktu pada saat Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus itu telah melakukan itu semua. Nah saya mau kasih tahu saudara ya. Jadi sebenarnya rancangan Tuhan itu tuh, kita tuh punya Tuhan tuh yang jenius. Benar kan saudara, amin ya. Lihat dari zamannya Adam dan Hawa sampai zamannya Tuhan Yesus tuh, iblis selalu berusaha untuk mengagalkan rencana Tuhan, selalu berusaha untuk membunuh keturunan dari Hawa itu yang dia pikir bakal meremukkan kepalanya. Tapi kita lihat nih, rancangan Tuhan tuh selalu, ya itu selalu yang terbaik. Karena iblis nggak bisa duga, dia selalu ketipu terus gitu loh. Nah, saya mau kasih tahu sama saudara, maka tadi saya bilang kita nggak usah takut, nggak usah gelisah, nggak usah gentar lagi saudara, karena apapun keadaan saudara nih, walaupun keadaan saudara nggak baik, jadi ibaratnya kalau misalnya nih, kalau iblis datang sama saudara bawain kasih cabai, nah ibaratnya dengan cabai itu Tuhan Yesus datang sama saudara, Tuhan Yesus bawa cobek, Tuhan Yesus kasih terasi, Tuhan Yesus kasih garam, cabai diulek jadi sambal, jadi enak ya saudara, amin. Misalnya iblis bawain saudara, datang saudara dikasih jeruk yang asem gitu kan. Yang terakhir saudara, Tuhan Yesus pasti akan kasih saudara juga, kasih es batu, bawain gula, bawain air es, diaduk jadi es jeruk yang manis. Jadi saya mau kasih tahu, apapun yang saudara alami, saudara nggak usah takut, nggak usah gentar, nggak usah gelisah, karena rancangan Tuhan tuh pasti yang terbaik. Nah, saudara, jadi sudah bisa lihat nih, manusia boleh pakai salib untuk membuat Yesus mati di sana, tetapi Allah pakai salib untuk menghapus semua dosa kita. Terus manusia boleh pakai salib untuk menunjukkan kebenciannya pada Yesus, tetapi Allah pakai salib untuk menjadikan saudara itu bukan lagi umatnya, tapi menjadikan saudara itu sebagai anaknya. Amin ya saudara. Nah, jadi kalau saudara mengerti nih semua cerita ini nih, bahwa rancangan Allah itu selalu lebih baik daripada rancangan si jahat. Apapun yang terjadi pada hidupmu, sekalipun yang buruk, kalau saudara mengerti nih rancangan Tuhan, saudara nggak bakal pernah takut lagi. Amin saudara. Nah, saudara nggak bakal pernah gelisah, saudara nggak bakal pernah gentar, karena kita tahu Allah kita tuh nggak akan pernah tinggal diam, dan Dia terus bekerja untuk merubah semua yang buruk menjadi berkat buat saudara dan saya. Nah, saudara, pada saat ini firman Tuhan selesai. Saya terlalu cepet ya. Saudara mau nambahin atau langsung aja? Dan kita akan mengikuti mengadakan jamuan kudus sore hari ini. Ini mari kita saya ajak saudara untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan satu lagi yuk. Sambil anggur dan roti dan anggur jamuan dipersiapkan, akan nyanyikan lagu ini saudara ya. Aku percaya padamu indah, walau saat ini aku mengerti, telah berterima dari masa depan. Sejahtera berubah.
hati kita untuk menerima jamuan ini. Kita berdoa saja sudah untuk berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, anugerah-Mu begitu besar Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan tidak pernah habis Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang besar Tuhan di atas kayu salib Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan, Kau disiksa Tuhan, Kau dihajar habis-habisan Tuhan, bukan karena Kau berdosa, tapi karena Kau mau menebus segala kesalahan kami. Kami yang berdosa menjadi layak menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami mau memperingati Tuhan kematian-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berdoa saat ini, karena Kau melayakkan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika kami punya salah, punya dosa Tuhan, Kau ampuni kami Tuhan. Kau melayakkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat layak Tuhan untuk menerima roti dan apapun jamuan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk melakukan sakramen perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Mari saja saudara untuk angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti itu sama-sama saudara. Mari kita angkat tangan kanan kita bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita sama-sama berdiri saudara dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Bersyukur Tuhan dan percaya Tuhan, tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan. Dimana Tuhan kami memberitakan kematian-Mu Tuhan, mulai dari saat ini sampai Engkau datang kembali kedua Tuhan. Tuhan kami gak takut lagi, kami gak gentar, kami gak gelisah, karena kami tahu Tuhan kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah angkat kami bukan jadi hamba tapi menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dan biarlah Tuhan mulai saat ini kami punya hidup yang berkemenangan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih, ucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih, saya serahkan kembali sama yang bertugas. Ya, terima kasih Ko Yuki, Pastor Yuki, buat pelayanannya hari ini. Biarlah firman yang sudah diberikan kepada kita boleh terus bertumbuh di dalam kita dan boleh menjadi berkat buat kita semua. Nah, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan. Tapi sebelum itu biarlah kita berdoa buat persembahan kita. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Firman sudah dibagikan Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berperkara pribadi dengan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu terus menjadi berkat Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Bahkan boleh kami hidupi Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga menyerahkan ke Pastor Yuki dan keluarga Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati lebih-lebih lagi Tuhan. Berikan hikmat yang lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus jagai keluarga ini Tuhan. Agar boleh Tuhan terus mempermuliakan nama-Mu Tuhan lewat pelayanan pekerjaan mereka Tuhan. Saat ini juga kami mau memberikan yang terbaik Tuhan untuk-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum memberi Tuhan. Engkau yang terus jagai hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan tidak hentinya kami ucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini. Firman Tuhan, ajarinku untuk bertumbuh dan berbuah.
Thank you buat semuanya yang sudah melayani Tuhan. Thank you buat jemaat yang sudah hadir hari ini. Sebelum kita selesai, saya mau update sedikit soal mami saya ya. Kan saudara ikut mendoakan, saudara ikut doa di komsel, di pembaktian online dan lain sebagainya. Kira-kira mami saya itu kan sedang lagi jalanin radiasi sepanjang 25 kali. Lalu di tengah jalan dokternya bilang gini, wah nggak bisa, harus ditambah jadi 30 kali, which is harus stay lebih lama di hotel, harus lebih lama harus treatment another 5 days lagi gitu ya. Tapi kan kita terus berdoa tiap hari saya pulang ngirim doa maksudnya gitu ya, kirim doa pulang ke rumah supaya mami itu bisa ngalamin sesuatu, bisa ngalamin mujizat atau apa. Doa saya sih sebenarnya simple. Mami dikasih umur lebih panjang, dikasih kesempatan lebih panjang supaya dia bisa melayani Tuhan, supaya dia bisa punya kesaksian, supaya dia bisa bawa harta rohani karena dia kan kenal Tuhan di usia tua gitu. Jadi nggak banyak kesempatan dia buat melayani karena sebelumnya dia belum kenal Tuhan. Doa saya itu adalah biar dia punya kesempatan buat hidup lebih lama dan bisa punya kesempatan buat melayani, bersaksi dengan kesembuhan yang dia terima supaya dia bisa melayani jiwa-jiwa dengan satu perkara ini gitu. Puji Tuhan, kita berdoa, semua berdoa, bersyukur buat teman-teman yang berdoa buat mami saya. Bapak pulang ke Indonesia dan ada satu pastor David juga yang pernah melayani di sini, melayani kesembuhan dan pernah doakan kaki saya juga. Mereka datang ke Indonesia dan mereka berdoa juga di sana melayani mami saya gitu. Dan lalu dapat kabar baik setelah itu mami saya bapak tuh ketemu hari Selasa pagi ketemu, lalu Selasa sorenya itu mami punya memang appointmentnya setiap Selasa sama dokter itu gitu. Lalu dokter itu bilang dicek semuanya oke, dan ibu nggak usah nambah yang 5 lagi, berarti 25 saja cukup. Wah, mujizat nih, lumayan nih, ada satu hal yang bisa buat mami lebih senang karena nggak usah lebih lama tinggal di hotel. Dia juga udah tinggal di hotel kelamaan ternyata tidak menyenangkan, saudara, benar ya? Jadi tetap lebih enak di rumah gitu. Jadi mami saya senang banget, 25 saya juga senang banget. Wah, puji Tuhan, doa-doa kita sedikit demi sedikit dijawab Tuhan ya. Artinya Tuhan itu juga menyertai dalam setiap proses yang ada. Jadi kira-kira ini Senin Selasa akan selesai radiasinya. Hopefully saya bisa dengar info, saya bisa dengar kabar, saya bisa dengar berita bahwa sel kansernya sudah habis bersih. Hopefully saya bisa dengar itu. Karena saya dengar Pastor Billy Lantang itu disembuhkan. Saya tahu Billy Lantang ya, disembuhkan dari kanker. Itu dia udah stadium 4, udah tinggal 3 bulan umurnya. Dia dapat terima berita itu dari dokter, Pak Billy ini sudah bersih semua, sel kansernya sudah bersih. Nah, saya berharap saya dengar itu beberapa hari ini gitu. Jadi 2 hari ini proses radiasinya akan selesai. Hopefully Tuhan menolong, menyertai sampai selesai. Ini nenek-nenek umur 70 something, 77, 78, udah hampir mendekati 80, masih kuat jalanin kemo 12 kali, masih kuat jalanin radiasi 25 kali. Kita infus semangat gitu ya, semangat. Soalnya kalau orang udah kehilangan semangat, kering tulang. Kalau kering tulang udah nggak bisa berdiri, udah nggak sabar berdiri. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah keringkan tulang, benar ya? Gitu. Jadi saya bersyukur gitu, yang saya jaga adalah semangat mami supaya dia bisa kuat lewatin ini semua. 2 hari lagi beres proses radiasi, nggak tahu dokter nanti ada treatment apa lagi, tapi saya berharap saya dengar info itu. Saya bilang sama mami, biar bisa ke gereja lagi gitu. Lalu mami sekarang ini kalau lagi saya telepon, dia bilang iya ya, ini udah selesai, nanti udah bisa ke gereja lagi ya, udah lama nih nggak ke gereja lagi nih gitu. Jadi saya bersyukur, saya berharap dia punya satu modal itu untuk dia bersaksi kemana-mana. Dia bisa bersaksi ada siapa aja yang dia ketemuin, dia bisa bersaksi bahwa aku 2 kali kanker tapi Tuhan menyertai sampai bersih. Saya berharap dapat informasi itu. Saudara tetap dukung doa,
yang ingat doa buat mami saya berterima kasih, Kamsia Banban lah ya gitu ya. Terima kasih buat dukungan-dukungan yang saudara sudah berikan. Jadi wah, saya senang banget, 2 hari lagi selesai. Mami saya udah planning mau jalan-jalan ke Bali setelah itu. Jadi tiket udah dibeli, hotel udah dibeli gitu. Yang jaga juga perlu liburan, yang jaga sebulan nih. Kakak ipar saya dia juga butuh liburan, jadi mereka udah planning habis radiasi nanti mereka mau terbang ke Bali buat liburan, refreshing, melepaskan wah itu udah one step ahead. Saya juga bersyukur buat penyertaan Tuhan, proses Tuhan yang luar biasa menyertai gitu. Kalau harus dijalani 25, tapi kalau 24 ada mujizat, well itu lebih better lagi buat saya gitu kan. Tapi biar rencana Tuhan lah menjadi seperti khotbah yang tadi kita dengar hari ini. Tuhan punya rencana yang indah. Hizkia ditambahin umurnya 15 tahun lagi, benar ya? Dia sakit, udah divonis dokter, sebentar lagi mati. Yang vonis bukan dokter lagi, malah Tuhan sendiri yang vonis. Tapi Hizkia dikasih Tuhan kesempatan 15 tahun lagi untuk dia berkarya bagi Tuhan. Saya berdoa biar itu yang juga terjadi atas mami saya. Dia dikasih umur lebih panjang lagi supaya dia bisa melayani Tuhan di usianya yang tua. Nah saudara yang masih muda, masih punya kesehatan, layani Tuhan, layani Tuhan. Ya, amin saudara. Mau melayani Tuhan? Layani Tuhan. Bawa harta-harta rohanimu nanti ketika kita pulang menghadap Tuhan. Amin saudara. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau selesai. Saudara diberkati dengan kebaktian hari ini. Terima kasih buat Pastor Wiki yang sudah sharing firman Tuhan hari ini. Kita semua sama-sama diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hari ini dari pagi hingga sore ini Tuhan. Kami tahu Tuhan roh kami harus menyala-nyala, roh kami harus berkobar bagi Engkau, roh kami harus dihidupkan kembali Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus hanya dengan roh-Mu saja Tuhan, hidup kami bisa menjadi hidup yang berdampak, hidup yang berefektif Tuhan Yesus, hidup yang memberkati banyak orang Tuhan Yesus. Tuhan saat ini Tuhan Kau memberkati jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Kau memberikan damai sejahtera, kasih anugerah Tuhan, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita semua. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati usahamu, diberkati anak-anakmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Apa saja kau buat berhasil di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless, God bless, God bless.